Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nurila Ila Fauzal Lubis. You can call me Nuril. I'm from kelas 10 Rubaidah IPS from SMIT Mentari Ilmu Karawang. Here I will present the result of my socio-scientific issue entitled Analyzing the Wars of Russia and Ukraine. Yang pertama, jelaskan secara kronologi sebab-sebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sebenarnya bukan baru kali ini terjadi, melainkan memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan untuk menyelesaikan ketegangan. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Yang selanjutnya, Ukraina memiliki ikatan sosial budaya yang kuat dengan Rusia. Bahkan bahasa Rusia pun dipakai secara luas di Ukraina. Kendati demikian, Ukraina tetap menolak bahwa mereka adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Apa yang menyebabkan Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia? Rusia dan Ukraina memiliki bahasa, sejarah, dan politik yang berbeda. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia yang juga mencakup negara tetangga Belarusia. Sementara itu, Ukraina menolak klaim Putin tersebut. Ukraina mengalami dua revolusi pada 2005 dan 2014. Keduanya menolak supremasi Rusia. Tepat 29 tahun yang lalu, tahun 1991, terjadi sebuah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah. Uni Soviet sebagai negara yang berdiri sejak 1917 runtuh setelah Perang Dingin melawan Amerika Serikat. Pada akhirnya batas-batas wilayah berubah seiring runtuhnya negara besar tersebut terpecah dalam 20 negara bagian termasuk Ukraina dan Rusia. Buatlah peta administratif yang menggambarkan wilayah Ukraina sebelum dan sesudah konflik. Analisis perubahan batas wilayah dari peta tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat peta. Yang pertama, peta Uni Soviet. Yang kedua, ini adalah peta Ukraina sebelum konflik. Dan yang ketiga, ini adalah peta Ukraina sesudah konflik. Negara apa saja yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Ukraina? Negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi dengan Ukraina antara lain ada Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Mesir. Dan negara yang berhubungan dengan Rusia ada Indonesia, Brazil, dan Cina. Komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina ada serealia, jumlah produksinya 64 juta metrik ton pada tahun 2014, ada jagung, jumlah produksinya 3 juta ton pada 2012, dan batu bara, jumlah produksinya 41 juta metrik ton pada 2016. Negara mana saja yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina, dan komoditas terbesar apa yang mempengaruhi perekonomian global? Dampak invasi militer tidak hanya mengancam ekonomi Rusia dan Ukraina, tapi juga sampai ke Indonesia. Selain dari segi minyak dan gas, pasar modal hingga pasar uang pun terkena dampak perang yang telah menelan korban jiwa hingga 137 orang tersebut. Komoditas yang mempengaruhi perekonomian global akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina adalah gandum. Yang terakhir, carilah internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina bersumber dari Al-Quran atau hadis. Internalisasi keislaman yang berkaitan dengan
Tragedi tersebut ada dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 3-4. Makna yang terkandung dalam surat tersebut adalah kekalahan akan diikuti oleh kemenangan dalam waktu yang tidak lama. This is the end of my presentation. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.